Halo semuanya, aku Zakia Nisa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini aku bakal ngejelaskan tentang fungsi frontliner. Terus juga aku bakal ngejelasin tentang cara penanganan tamu sesuai dengan SOP dan cara menangani komplain pelanggan. Yang pertama, aku bakal menjelaskan tentang fungsi frontliner. Seorang frontliner adalah sebagai penerima tamu ataupun sebagai penerima pelayanan terhadap tamu ataupun pelanggan. Seorang frontliner harus memiliki sikap yang baik, sikap yang menarik, dan sikap yang sopan. Yang paling penting, seorang frontliner harus selalu tersenyum agar memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan, seperti itu. Dan gimana sih cara fungsi frontliner dalam menangani tamu? Nah, yang pertama, si frontliner harus salam ataupun greeting seperti selamat siang ibu, selamat siang bapak. Yang kedua, tawarkan bantuan terhadap tamu tersebut seperti selamat siang ibu, ada yang bisa saya bantu. Nah, setelah itu si frontliner juga bisa menanyakan kepada tamu seperti selamat siang ibu, ingin bertemu dengan siapa? Setelah si tamu menjawab ingin bertemu dengan siapa, frontliner harus memberikan pertanyaan lagi seperti ada keperluan apa ibu bapak, seperti itu. Atau apakah udah membuat janji ataukah sudah membuat undangan terlebih dahulu atau janji terlebih dahulu, seperti itu. Dan itu adalah fungsi dari seorang frontliner. Nah, yang kedua itu cara penanganan tamu sesuai dengan SOP, dimana jika tamu datang ke kantor resepsionis, yang pertama resepsionis harus memberikan salam dan juga bantuan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu resepsionis memberikan buku tamu untuk diisi oleh tamu. Setelah tamu tersebut sudah mengisi buku tamu, si resepsionis harus memberikan kartu kepada si tamu tersebut. Nah, kartu tersebut ada dua, yaitu invitor dan juga visitor. Jika seorang tamu itu adalah sudah mempunyai undangan ataupun janji, berarti dia adalah invitor. Kalau misalkan dia seorang pengunjung, berarti dia adalah si visitor. Nah, setelah sudah tahu tamu itu ingin bertemu dengan siapa, si resepsionis bakal menelpon sekretaris. Jika tamu tersebut ingin bertemu dengan pimpinan, berarti si resepsionis harus menelpon ke sekretaris terlebih dahulu. Jadi di sini resepsionis tidak boleh langsung menelpon kepada pimpinan. Nah, setelah si resepsionis menelpon sekretaris, sekretaris bakal bilang siapa yang ingin bertemu dengan pimpinan, ada keperluan apa dengan pimpinan. Nah, setelah si resepsionis sudah memberitahu kepada sekretaris, sekretaris bakal mengkonfirmasinya kepada pimpinan. Jadi sekretaris bakal nelpon kepada pimpinan apakah pimpinan bersedia menerima tamu atau tidak. Seperti selamat siang Bapak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak, yaitu Ibu Putri, adanya undangan atau janjian terhadap Bapak terlebih dahulu, seperti itu. Nah, jika si pimpinan tersebut menerima tamu tersebut, jadi si sekretaris menutup teleponnya. Setelah itu sekretaris menjemput si tamu tersebut. Jadi sekretaris harus menjemput tamu tersebut dan mengarahkan tamu tersebut ke ruangan pimpinan. Nah, setelah sekretaris dan tamu sudah masuk ke ruangan pimpinan, si sekretaris bakal memperkenalkan si tamu tersebut kepada pimpinan seperti selamat siang Bapak, ini adalah Ibu Putri yang ingin bertemu dengan Bapak. Nah, setelah itu sekretaris sebelum pamit undur diri atau meninggalkan ruangan, sekretaris harus memberikan bantuan seperti ada yang bisa saya bantu lagi Bapak, seperti itu. Jika tidak, berarti sekretaris meninggalkan ruangan. Jika si pimpinan bakal mau ada bantuan lagi, berarti sekretaris harus memenuhi bantuan tersebut, seperti itu. Nah, jika kalau misalkan pimpinan tidak mau menerima tamu tersebut, si sekretaris harus mempunyai alasan yang logis untuk menolak tamu tersebut. Jadi seorang sekretaris harus mempunyai alasan yang logis, mempunyai banyak alasan yang logis untuk tidak menerima tamu tersebut, seperti itu. Nah,
Jadi itu adalah gimana cara penanganan tamu sesuai dengan SOP. Yang ketiga itu bagaimana cara menangani komplain pelanggan ataupun tamu. Untuk menangani komplain pelanggan atau tamu, kita harus mendengarkan keluhan atau komplain dari pelanggan. Kita juga nggak boleh memutuskan pembicaraan dari si pelanggan ataupun tamu tersebut. Setelah tamu ataupun pelanggan tersebut sudah menyampaikan keluhan dan komplainnya, kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Setelah itu kita menawarkan penjelasan. Nah, untuk menawarkan penjelasan ini kita harus menjelaskan secara detail atas keluhan atau komplain tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman seperti itu. Setelah kita sudah melakukan penjelasan, kita juga bisa menawarkan solusi. Nah, solusi tersebut itu seperti misalkan pelanggan tersebut bermasalah dengan barangnya, kita sebagai perusahaan, misalnya perusahaan, kita harus menanggapinya seperti apakah ingin mengganti yang baru atau memberikan diskon seperti itu. Jadi kita juga harus memberikan solusi agar si pelanggan tersebut tidak lari atau kabur ke perusahaan lain. Itu adalah gimana caranya kita agar mempertahankan pelanggan tersebut. Nah, kita juga dalam menghadapi komplain pelanggan, kitanya tidak boleh panik, kita juga tidak boleh mencari kesalahan dari pelanggan tersebut, dan kita juga tidak boleh menaikkan nada. Kita juga harus bersikap sopan, baik, seperti itu. Itu adalah penanganan dalam komplain pelanggan ataupun tamu.